Pesan dakwah Sunan Kalijaga dalam simbol alat pertanian cangkul, sederhana tapi mendalam. Penulis, Subadi Editor, Ayi Abdullah. Portal Majalengka, Sunan Kalijaga sangat memahami benar budaya dan kehidupan keseharian masyarakat bawah di zaman itu, yang saat itu hidup dengan bercocok tanam. Maka kemudian Sunan Kalijaga membuat kemasan dakwahnya dengan menggunakan simbol alat-alat yang digunakan masyarakat dalam bercocok tanam. Ajaran simbolik Sunan Kalijaga yang digunakan untuk masyarakat pedesaan saat itu selain alat bajak waluku, beliau juga menanam pesan ajarannya pada alat cangkul. Sunan Kalijaga mengemas ajaran Islam yang didakwakannya pada alat cocok tanam cangkul tersebut ke dalam 3 bagian. Ketiga bagian dari cangkul tersebut meliputi pacul, bawak, dan doran. Ketiga bagian itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya harus dipegang kencang, tidak boleh dilepas, harus tetap dirangkul atau dipikul. Itulah makna dari nama cangkul. Untuk makna dari ketiga bagian dari cangkul itu sendiri diambil dari berbagai sumber. Bagian bawah yang tajam biasanya berbahan besi dinamakan pacul. Nama pacul sendiri diambil dari sebuah pesan kalimat pendek yang berbunyi, "Mipatake barang muruncul." Dalam bahasa Indonesia diartikan membuang sesuatu kejelekan yang muncul. Untuk lingkaran belakang berlobang dari bagian pacul, yang biasa digunakan sebagai tempat batang doran atau tempat gagang pacul dinamakan bawak. Nama bawak diambil dari pesan kalimat pendek, "Obahi awak," yang dalam bahasa Indonesia berarti bergeraknya tubuh. Sementara batang kayu yang dijadikan untuk pegangan pada alat cangkul ini dinamakan doran. Penamaan doran sebagaimana nama bagian cangkul lainnya, nama doran juga berasal dari pesan pendek Dongamarang Pangeran. Dalam bahasa Indonesia pesan tersebut berarti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari bagian perumpamaan pada alat cangkul tersebut jika disatukan bisa diartikan bahwa dalam hidup ini perlu pacul, atau mekanisme mengendalikan nafsu menyingkirkan hal jelek. Jika dalam hidup manusia tidak memiliki pacul atau mekanisme tersebut maka hidupnya akan rusak. Bagaimanapun kejelekan pasti akan datang baik pada pikiran, niat ataupun keinginan. Semua harus diipatake atau dibuang. Sebagai upaya untuk membuang atau menghindar dari hal-hal jelek tersebut dibutuhkan sebuah usaha atau bawak, obahi awak, ikhtiar tidak pasif atau diam. Di samping itu manusia juga harus doran, Dongamarang Pangeran, berdoa kepada Tuhan. Di sini dalam hidup manusia dituntut membuang hal-hal negatif dengan suatu upaya atau ikhtiar, namun tetap bersandar pada Tuhan karena sesungguhnya segala upaya yang dilakukan manusia, berhasil dan tidaknya tergantung pada keputusannya. Kesimpulan dari beberapa pesan dari bagian-bagian pada cangkul ini adalah menjauhkan diri dari perbuatan jelek, tetap berusaha dan jangan lupa bahwa dalam hidup kita juga harus berdoa. Asteris. Pesan dakwah Sunan Kalijaga dalam simbol alat pertanian cangkul, sederhana tapi mendalam. Penulis, Subadi Editor, Ayi Abdullah. Portal Majalengka, Sunan Kalijaga sangat memahami benar budaya dan kehidupan keseharian masyarakat bawah di zaman itu, yang saat itu hidup dengan bercocok tanam. Maka kemudian Sunan Kalijaga membuat kemasan dakwahnya dengan menggunakan simbol alat-alat yang digunakan masyarakat dalam bercocok tanam. Ajaran simbolik Sunan Kalijaga yang digunakan untuk masyarakat pedesaan saat itu selain alat bajak waluku, beliau juga menanam pesan ajarannya pada alat cangkul. Sunan Kalijaga mengemas ajaran Islam yang didakwakannya pada alat cocok tanam cangkul tersebut ke dalam 3 bagian. Ketiga bagian dari cangkul tersebut meliputi pacul, bawak, dan doran. Ketiga bagian itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya harus dipegang kencang, tidak boleh dilepas, harus tetap dirangkul atau dipikul. Itulah makna dari nama cangkul. Untuk makna dari ketiga bagian dari cangkul itu sendiri diambil dari berbagai sumber. Bagian bawah yang tajam biasanya berbahan besi dinamakan pacul. Nama pacul sendiri diambil dari sebuah pesan kalimat pendek yang berbunyi, "Mipatake barang muruncul." Dalam bahasa Indonesia diartikan membuang sesuatu kejelekan yang muncul. Untuk lingkaran belakang berlobang dari bagian pacul, yang biasa digunakan sebagai tempat batang doran atau tempat gagang pacul dinamakan bawak. Nama bawak diambil dari pesan kalimat pendek, "Obahi awak," yang dalam bahasa Indonesia berarti bergeraknya tubuh. Sementara batang kayu yang dijadikan untuk pegangan pada alat cangkul ini dinamakan doran.
Penamaan Doran sebagaimana nama bagian cangkul lainnya, nama Doran juga berasal dari pesan pendek Dongamarang Pangeran. Dalam bahasa Indonesia pesan tersebut berarti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari bagian perumpamaan pada alat cangkul tersebut jika disatukan bisa diartikan bahwa dalam hidup ini perlu pacul atau mekanisme mengendalikan nafsu menyingkirkan hal jelek. Jika dalam hidup manusia tidak memiliki pacul atau mekanisme tersebut maka hidupnya akan rusak. Bagaimanapun kejelekan pasti akan datang baik pada pikiran, niat ataupun keinginan. Semua harus diipatake atau dibuang. Sebagai upaya untuk membuang atau menghindar dari hal-hal jelek tersebut dibutuhkan sebuah usaha atau bawah obahi awak ikhtiar tidak pasif atau diam. Di samping itu manusia juga harus Doran, Dongamarang Pangeran, berdoa kepada Tuhan. Di sini dalam hidup manusia dituntut membuang hal-hal negatif dengan suatu upaya atau ikhtiar, namun tetap bersandar pada Tuhan karena sesungguhnya segala upaya yang dilakukan manusia berhasil dan tidak